Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamarul Nazmi 96. Sebelum kita mulai video ini kali ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya saya bisa lagi membuat video-video yang jauh lebih menarik, menambah wawasan kita semua. Oke? Ini kita akan membahas masalah corona atau COVID-19 yang sedang melanda Indonesia, bahkan seluruh negara ya, seluruh dunia internasional ya. Kali ini ada yang positif dan ada yang negatif, tapi banyak yang saya lihat di Indonesia ini banyak negatifnya. Rakyatnya banyak membuat berita hoax, menambahi, jadi membuat orang takut. Seperti video kali ini. Kasihan Pak, ya Allah, astagfirullahaladzim Pak. Pak, jangan Pak. Pak, jangan pakai itu Pak, masker Pak. Pak, pakai masker, pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi kalau PT-nya saya tidak tahu juga di mana. Di sini diberitakan di WA, di mana-mana dibilang seorang pria ini kira-kira berumur saya tidak tahu, mungkin sekitar 25 atau 26 ini. Dibuat di sini dia kena corona, jadi orang takut mendekatinya. Padahal tidak. Kelang berapa hari di Facebook ternyata dia bukan kena corona, dia nggak tahan kena AC. Jadi dia, nah ini bukan corona tapi dia punya penyakit epilepsi. Cek orang Sunda, Mah Ayan katanya. Mah Ayan ini saya tidak tahu juga ya, karena saya orang Aceh, orang Sunda. Nggak bisa kena AC. Dia kena AC, dia duduk dekat AC, makanya dia kena. Yang penting udah pasti dia nggak kena corona. Jadi datang orang menambah-nambahi, ini corona apa, jadi orang membuat takut. Dan ini ada satu kata-kata yang di-share dari WA yang sangat bagus ya untuk kita semua. Ini di Indonesia bebas corona April 2020. Di sini dia bilang orang yang terkena COVID-19 rata-rata orang yang ketakutan. Ketakutan dalam kata kita berarti nggak boleh takut. Sehingga dia drop, imun tidak keluar, disitulah COVID menyerang. Ambil contoh, anak kecil sangat jarang sekali yang kena di seluruh dunia. Hanya orang-orang dewasa yang imunnya turun gara-gara ketakutan. Betul juga kan kata dokter, semakin kita takut semakin lemah daya tahan tubuh kita. Was-was, panik, termakan berita-berita hoax. Nah, itu kita nih, jangan buat berita hoax, karena berita hoax nih nggak bagus. Apalagi sekarang ya, udah ada pidananya kena berita hoax, 5 atau 6 tahun penjara. Jadi jangan macam-macam, jangan buat video, jangan buat berita-berita yang nggak jelas, yang nggak tahu asalnya dari mana, belum ditelusuri, disebar-sebar aja, nanti kita kena. Jadi sekarang mari kita sama-sama membuang berita-berita hoax. Dan di sini lagi peran mental diperlukan di sini. Stop share berita hoax sebelum valid, fake katanya. Kita harus cerdas, jangan mau diserang dan dibodohi oleh berita simpang siur. Belum jelas, jangan bilang kata ini, kata itulah, katalah, dan lain-lain. Keep safety and health. Berdoa, berusaha, kita bisa melawan COVID-19. Amin. Dan di sini lagi sambungannya. Di daerah Wuhan sendiri saat itu sudah mulai normal kembali berkat peran media yang hanya memberitakan tentang orang-orang yang sudah sehat tanpa berita kematian.
Karena corona, berita-berita penyemangat juga gencar untuk membalik pola pikir warga agar tetap optimis. Orang-orang yang optimis itu secara alami imun tubuhnya akan kuat, bangkitkan imun tubuh. Betul dibilangnya. Jadi kalau kita semakin takut, ya memang kita seperti ini aja, kita dipanggil guru kita. Padahal kita tidak ada salah. Padahal kita belum jumpa sama guru kita udah takut dipukul. Zaman-zaman sekolah kita kan gitu, asal dipanggil guru, kalau di guru BP ya, kita pasti takut. Padahal dia manggil kita belum tentu, entah kita disuruh nyapa, entah apa, tapi kita udah langsung was-was. Itulah kebanyakan sifat manusia. Jadi mari kita sama-sama membangkitkan imun tubuh kita. Pagi berjemur, jam 10 ke bawah, tuh, sehat, jaga kebersihan, jaga kesehatan, di rumah aja. Kalau nggak ada perlu, jangan, mengingatkan, jangan berkumpul, hindari keramaian. Selalu keluar pakai masker, dan pulang dari mana, pulang kerja atau dari mana-mana, langsung mandi aja. Bersihkan tubuh, baju sekali pakai langsung aja dicuci, supaya kita tidak corona. Kan lebih bagus mencegah daripada mengobati. Nah itu yang kata-kata yang ibaratnya buat semangat kita ya. Dan di sini lagi yang lebih wownya, tukang ojek. Lihat video ini di bawah ini ada Kejadian depan ruko nih. tukang ojek. Gojek Orang nih. tukang ojek. Orang tidak berani mendekati, disangka corona atau COVID-19. Belum ada yang berani Kita lihat. deketin. Nah, Waduh. ternyata rupanya tukang ojeknya tidur, bukan kena corona. Jadi kan gara-gara corona ini memang heboh di Indonesia, heboh. Jadi orang pun tidur disangka corona, tidur di pasar. Memang bapak tukang ojek ini salah juga. Kok banyak tempat tidur kan, tadi istirahat di rumah. Kok bisa dia tidur di pinggir pasar kan? Nanti takutnya di pinggir pasar tidur kena tabrak mobil kan, sayang keluarganya juga. Tapi mungkin dia pun udah lelah juga gara-gara akibat corona nih kan. Nah corona nih ya taulah menjadi dampaknya di mana-mana. Jadi sama-sama kita intinya jangan sebar berita-berita hoax. Awas, tangkap nih polisi. Yang lebih parah lagi bro, mungkin ini akhir zaman nih, dunia udah mau kiamat. Ini sederet kasus warga tolak pemakaman jenazah pasien COVID-19 di berbagai daerah. Ini saya lihat video yang di bawah ini. Ini pemakaman orang dokter. Nah, rombongan waktu memakam dilempari. Andainya bro, kembalikan, kita tarik diri sendiri. Seandainya itu keluarga kita, seandainya itu kita, kan yang nangani dokter semua. Kok ibaratnya mungkin saya rasa ya, kalau udah mayat atau jenazah yang dimasukkan ke dalam mobil ambulan pasien kena corona, langsung dibawa ke pemakaman, ya nggak kena lah biasanya kan, dia langsung ditanam. Kan ada bilang dokter itu juga, kalau udah meninggal dia nggak bakal kena corona, yang masih tertular itu yang hidup, yang meninggal nggak lagi. Jadi di sini ya kita memang kemana ya, bukan nyalahkan juga, tapi sama-sama kembali pada diri masing-masing. Berkaca dulu, berkaca tuh di air tenang, jangan di air keruh. Kalau di air keruh tetap gelap, dan berkaca, bercermin pun di cermin yang pecah, tetap retak wajah kita. Bercerminlah di kaca yang jernih, intinya itu aja. Dan ada lagi nih videonya, ada beberapa video ya, dan saya tunjukkan juga nih, seorang security. Ini saya tidak tahu juga ini dia divideokan di daerah mana, tapi yang pasti saya lihat mungkin ini kalau nggak salah ini kejadiannya pagi dalam CCTV jalannya. Ini saya lihat seorang security jatuh guys, entah dia pingsan langsung nih ini, tapi orang nggak berani ini akibat corona. Kalau dulu sebelum ada corona, kalau ada kejadian ini pasti ditolong. Kita kan tidak tahu dia kenapa, entah pingsan belum makan, entah pingsan yang apa, dia orang langsung langsung berkesimpulan itu corona. Tapi iya juga kan, gara-gara wabah corona ini kan kayak Indonesia banyak yang takut, jadi memang ya dia mencegah juga. Tapi kasihan juga
bapaknya. Belum tahu ini dia kenapa, dia sakitnya apa. Belum ada yang berani megang guys. Kita mari sama-sama mengikuti instruksi pemerintah. Karena pemerintah melarang kita berkumpul supaya apa? Itu demi kebaikan kita, demi kesehatan kita semua. Karena COVID-19 ini atau corona kan mudah menyebar. Makanya kita dilarang berkumpul supaya mencegah penyebarannya. Kita kan nggak tahu kita berkumpul sama si Polan, tapi dia kita nggak tahu kan dia dari mana, dia megang apa, itu semuanya. Lockdown. Tapi kan ibaratnya lockdown ini sangat besar menurut saya ya, risiko bagi Indonesia. Karena kan banyak seperti pedagang, tukang ojek, atau yang ibaratnya yang harian lah mata pencariannya. Kalau mereka nggak kerja di hari itu, mereka mau makan apa, ya kan? Jadi kalau menurut saya lockdown ini kayaknya nggak perlu ya. Yang perlu aja kita mari sadarkan diri, karena banyak masyarakat Indonesia ya, ada nggak banyak kali juga ya, ada beberapa jiwa kesadaran nggak ada. Udah ibaratnya dilarang tapi masih dilakukan, padahal pemerintah melakukan demi kebaikan kita semua. Kesadarannya menganggap semua sepele. Ada juga corona jadi lelucon. Di tempat saya kerja aja, saya seorang security ya, lagi apel tuh ngumpul, ibaratnya kan jarak 1 meter, bersin aja saya ibaratnya apa itu udah dihindari kawan-kawan, dia bilang ya corona jangan gitu. Itu jadi ibaratnya jadi lelucon. Banyak juga orang menganggap sepele. Yang penting mari sama-sama kita di rumah aja, jangan keluar-keluar kalau ada perlu. Yang intinya aja, misalnya kita mau kerja boleh keluar, kalau ibaratnya libur istirahat di rumah, itu aja, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya ulangi lagi kedua kali, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini, dan di komen video ini. Ambil tanggapan para bro atau guys, para netizen, ambil tanggapannya, gimana pendapatnya tentang video ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.